Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang ditulis atau yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ataupun akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan mengagungkan kedudukan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca lagi dari awal ya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah halaman 41. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Fakana sallallahu alaihi wasallam khiratahu al-mustafa li wahyihi." Nabi SAW adalah manusia yang dipilih oleh Allah dengan diberikan wahyu kepada beliau. Al-muntakhab li risalati, yang dipilih untuk mengemban risalahnya. Al-mufaddal ala jami'i khalqihi, yang diutamakan atas semua makhluknya. Bi fathi rahmati, dengan Allah membukakan rahmatnya. Wa khatmi nubuwwatih, dan Allah menutup kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'amma ma ursila bihi mursalun qablahu, dan beliau diutus kepada semua manusia dan kepada al-jin. Al-marfu' dzikruhu ma'a dzikrihi fil ula, beliau diangkat derajatnya, namanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Wasyafi' al-musyaffa fil ukhra, yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat di akhirat. Afdala khalqihi nafsan, manusia yang paling mulia. Wa ajma'ahum li kulli khuluqin radiyau fi dinin wa dunya, dan beliau memiliki akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama maupun dunia.
wa khairahum nasaban wa daran. Beliau adalah manusia yang terbaik dari sisi nasab maupun asal tempat tinggal beliau. Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Beliaulah Nabi kita Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Sampai di sini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Sahih? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa arrafana wa khalqahu ni'amahu al-khasata al-amatan naf'i fid dini wa dunya. Dan Allah memperkenalkan kepada kita, menjelaskan kepada kita dan seluruh makhluknya tentang nikmat-nikmatnya yang khusus, namun manfaatnya umum. Manfaatnya luas, mencakup urusan agama dan dunia, mencakup dunia dan akhirat, yaitu dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bisa merasakan bagaimana kenikmatan iman, kelezatan al-Islam, itu diantaranya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran, nanti dilihat nomornya, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat atas kalian. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka rasulan min anfusihim, rasul dari diri mereka. Allah menyebut diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat, dan itu nikmat yang spesial, nikmat yang khusus. Karena kata Allah tadi laqad mannallahu 'alal mu'minin, karena yang bisa mengambil faedah dari diutusnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang beriman. Meskipun beliau diutus kepada apa? Semua manusia, namun yang bisa mengambil faedah manfaat dari diutusnya beliau hanyalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak bisa mengambil nikmat tersebut, tidak bisa merasakan nikmat tersebut, baik orang kafirin, musyrikin dan yang semisal dengan mereka. Makanya wallahu alam dikatakan di sini Allah menjelaskan kepada kita dan semua makhluknya tentang nikmat yang khusus, yaitu tadi nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang manfaatnya ya mencakup urusan dunia dan akhirat. Kemudian disebutkan lagi dalilnya surat At-Taubah 128, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari manusia, azizun alaihi ma'anitum, yang beliau merasa susah kalau kalian ditimpa musibah. Ini salah satu sifat Rasulullah SAW, betul-betul ada kepedulian kepada umatnya. Kemudian sifat Rasul yang kedua dalam ayat ini, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat yang kedua, beliau haris, sangat antusias memberikan hidayah kepada manusia, terutama kepada kaum muslimin. Beliau sangat antusias memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksud adalah hidayatul irsyad, memberikan petunjuk. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga dalam ayat ini, bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara bentuk kasih sayang Rasul kepada umat beliau yaitu dengan
memberikan kabar gembira bagi yang bertauhid, baginya surga, bagi yang berbuat syirik, baginya neraka, memperingatkan dari segala bentuk bahaya yang akan menimpa umat. Ini juga merupakan bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Demikian pula ketika Rasul mengatakan kulla bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Ini salah satu bentuk kasih sayang Rasul kepada umatnya. Jangan sampai umat beliau berbuat kebid'ahan yang diancam kulla dolalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya apa? Neraka. Ini sebetulnya apa? Kalau orang itu berpikir yang jernih, kalau ada yang memperingatkan ini bahaya syirik, bahaya bid'ah, ini bahaya maksiat, ini merupakan bentuk apa? Kasih sayang. Contoh orang tua kepada anaknya, anaknya sembarangan main misalnya korek api, apakah dibiarkan? Apakah diperingatkan? Dibiarkan atau diperingatkan? Wis jar-jar wis. Hah? Masa begitu? Tidak, diperingatkan kalau orang itu apa? Punya kasih sayang kepada anaknya. Anaknya mungkin hampir terkena mara bahaya, nyebrang sembarangan. Diingatkan, diperingatkan, bahkan terkadang dengan apa? Ditarik tangannya biar gak keserempet mobil, sepeda motor dan sebagainya. Ini bentuk kasih sayang. Kalau orang itu cuek terhadap anaknya, mau jatuh, mau ketabrak, naudzubillah min dzalik. Ini gak punya apa? Gak punya hati, gak punya kasih sayang. Maka sekali lagi Rasul SAW kasih sayang kepada umatnya, maka beliau memperingatkan dari berbagai macam bentuk bahaya yang akan menimpa umat beliau. Maka itu pun diikuti oleh dai-dai ahli sunnah wal jamaah, duat yang mengikuti jejak Rasul SAW, memperingatkan umat dari bahaya syirik, bid'ah, maksiat dan segala hal yang menyimpang dari agama ataupun ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita bahas tentang kata-kata Raufur Rahim. Kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam kitab beliau Kitabut Tauhid tentang tauhid asma wa sifat, ya, sudah sering kita sampaikan juga dalam kajian-kajian yang lain. Kalau kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab berkaitan erat dengan tauhid uluhiyah. Tapi kalau yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, kalau disebut kitab tauhid, di antaranya kitab tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang merupakan kalau istilahnya cucu muridnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i punya murid namanya Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman punya murid namanya Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab, judulnya kitab Tauhid. Ya, jadi sekali lagi kitab Tauhid bukan hanya karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, sebelumnya sudah banyak. Namun yang paling banyak di sini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Beliau sebutkan bahwasanya di antara kaidah yang sudah maklum dalam segi bahasa, persamaan dalam kata lafaz tidak mengharuskan persamaan dalam hakikat atau maknanya. Allah punya nama Ar-Ra'ufu Ar-Rahim. Allah menamakan nabinya dengan apa? Ra'ufun Rahim. Apakah Allah menyamakan dirinya dengan nabinya atau menyamakan nabinya dengan dirinya? Hanya dengan apa? Kata-kata beliau Ra'ufun Rahim. Apakah demikian? Tidak. Paham? Sama dengan ketika Allah menamakan manusia Sami'an Basira. Dalam surat Al-Insan, Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'annahu Sami'an Basira. Dan kami jadikan manusia itu sami, mendengar, basira. Allah as-sami al-basir. Apakah ini bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk? Hah? Kalau itu yang dituduhkan, berarti mereka menuduh Allah apa? Musyabbiha juga. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, persamaan dalam kata lafaz tidak mengharuskan persamaan dalam hakikat. Ketika kita mengatakan Allah punya wajah, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Paham? Ini sekali lagi pembahasan tauhid asma wa sifat yang sudah kita lewati, namun sekedar mengulang lagi karena berkaitan dengan ayat Raufur Rahim, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab
at-tauhid untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya sekedar menetapkan Allah punya sifat tangan, sifat wajah dan yang semisalnya tidak mengharuskan menyamakan dalam apa? Hakikatnya. Bahkan bila lebih dari itu. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, ketika ada orang yang mengatakan, ya saya tadi melihat di KBS wajah harimau misalnya. Apakah orang yang mendengarnya langsung mengatakan, loh, ente jangan menyamakan anak dengan harimau. Untung masih disebutkan harimau, bukan monyet. Ya. Sekedar menetapkan wajah monyet, wajah harimau, bukan berarti orang itu menyamakan harimau, monyet dengan apa? Manusia, orang lain. Ya, sekali lagi, ini kegagalan paham ahli bidah ketika mereka mendengar ahlu sunnah mengatakan Allah punya sifat wajah, langsung menuduh ahlu sunnah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Ini kegagalan akal otak mereka. Padahal sekedar menetapkan Allah punya sifat itu, meskipun lafadznya sama dengan sifat makhluk, namun pada hakikatnya tidak apa? Sama. Di sini Allah menamakan, mensifati Rasul dengan Raufur Rahim, dan dia punya nama Raufur Rahim. Apakah berarti ini namanya at-tashbih? Allah menyerupakan dirinya dengan Nabi Muhammad atau menyerupakan Nabi Muhammad dengan dirinya? Tidak. Paham ya? Paham tak? Paham nggak paham? Harus paham. Baik. Kita lanjutkan ucapan Imam Asy-Syafi'i cuma dalam riwayat lain. Akhbarana Ibnu Uyainah an Ibni Abi Najih an Mujahid. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, dari Ibni Abi Najih, dari Mujahid, seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fi qaulihi wa rafa'na laka dzikrak, tentang firman Allah yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, dan kami telah mengangkat penyebutanmu wahai Nabi Muhammad, dalam surat Asy-Syarah, alam nashrah laka sadrak, sampai kepada wa rafa'na laka dzikrak. Kata Mujahid, dan sekali lagi Mujahid termasuk ahli tafsir dari kalangan para at-tabi'in. Beliau yang terang-terangan mengatakan bahwasanya beliau langsung belajar tafsir Al-Quran ayat demi ayat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, metode tafsir yang baik, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan sahabat, tafsir ayat dengan ucapan para at-tabi'in. Dan di antara ahli tafsir Al-Quran dari kalangan tabi'in, Mujahid. Dan Mujahid juga yang mentafsirkan firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dengan ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Ini penafsiran sahabat dan juga para at-tabi'in, di antaranya Mujahid. Ini sekarang Mujahid mentafsirkan surat Asy-Syarah ayat yang keempat tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, Allah mengangkat derajat penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dari wa rafa'na laka dzikrak, kata Mujahid, la udzkar illa dzukirta ma'i, tidaklah aku disebut, kata Allah, kecuali engkau wahai Nabi Muhammad juga disebut, yaitu dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dalam dua kalimat syahadat. Tidak sah orang itu masuk Islam kalau hanya mengucapkan syahadat la ilaha illallah saja tanpa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demikian pula dalam kumandang adzan, tidak cukup hanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah, namun juga wa anna Muhammadan Rasulullah. Sama dengan syurut qabulil a'mal, diterimanya amal ibadah. Tidak cukup hanya ikhlas, namun harus apa? Ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari wa rafa'na laka dzikrak. Nabi disebut
bersama dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Yakni wallahu a'lam, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wallahu a'lam maksudnya dzikruhu indal imani billah. Nama Nabi disebut selalu beriringan dengan masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam 2 kalimat asy-syahadah. Demikian pula dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Iman kepada Allah terkadang digandeng dengan iman kepada Ar-Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi. Apakah kalian mau aku beritahukan tentang perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah? Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Digandingkan iman kepada Allah dan iman kepada Ar-Rasul. Demikian pula dalam surat Al-Hujurat, ayat-ayat yang mau terakhir itu, Allah mengatakan innamal mu'minuna billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka tidak ragu. Ini digandingkan apa? Rasul bersama dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di waktu al-adzan, kata Imam Syafi'i, disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtamil dzikruhu inda tilawatil kitab. Demikian pula nama beliau disebut ketika dibacanya Al-Qur'anu Al-Karim seperti tadi. Muhammad Rasulullah juga iman kepada Allah dan kepada Rasul SAW. Wa indal amal bitta'ah, ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah selalu diingat. Karena apa? Orang itu nggak mungkin bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah kecuali melalui apa? Metode ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dan apa? Ittiba. Tidak cukup hanya ikhlas kepada Allah dalam beramal as-saleh, namun harus dengan ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wukuf anil maksiyah. Demikian pula ketika orang itu berhenti dari kemaksiatan kepada Allah, ingat ini adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan ambillah, yang dilarang Rasul maka tinggalkanlah. Jadi sekali lagi, nama Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya di waktu-waktu yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan fasallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu adz-dzakirun. Semoga Allah mencurahkan salawatnya kepada Nabi kita. Kullama dzakara dzakirun, setiap kali orang itu menyebutnya. Wa ghafala an dzikril ghafilun, setiap kali orang itu lalai dari menyebutnya. Artinya semoga senantiasa Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla alaihi fil awwalina wal akhirin. Semoga salawat Allah dan salawat Allah itu kepada Nabi Muhammad artinya apa? Sana'ullah alaih, pujian Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla alaihi fil awwalina wal akhirin. Semoga salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW sejak dahulu hingga yang terakhir. Afdal wa aktsar wa azka ma shalla ala ahadin min khalqihi. Semoga Allah mencurahkan kepada beliau salawat yang paling afdal, yang paling banyak, yang paling suci, yang paling bersih, yang paling murni atas semua makhluk-makhluknya. Kemudian wa zakana wa iyyakum bis salati alaihi.
Dan semoga Allah mensucikan kita dan kalian semuanya dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kata para ulama, salah satu bentuk tawassul yang disyariatkan tawassul dengan amal soleh. Ya, insya Allah sudah masyhur di tengah-tengah kita semuanya. Tawassul ada 3 macam hukumnya. Ada tawassul yang disyariatkan, itu ada 3 lagi. Yang pertama dengan Asmaul Husna. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 180 kalau tidak salah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni, ya Alim alimni, dan seterusnya. Berdoa dengan menyebut nama Allah, namanya tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawassul yang disyariatkan yang kedua adalah apa? Dengan amal saleh. Di antaranya dengan apa? Bersalawat kepada Nabi. Ya Allah, dengan salawatku kepada Nabi Muhammad SAW, mudahkan segala urusanku misalnya. Ya Allah, aku setiap malam misalnya salatul lail, aku puasa setiap Senin Kemis, maka mudahkan urusanku, berikan aku rezeki, kesembuhan dan sebagainya. Tawassul dengan amal saleh yang kita lakukan. Ya, di antara dalilnya yang sudah masyhur tentang apa? 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian mulut gua, pintu gua tertutup, mereka bertawassul dengan amal soleh masing-masing. Yang satu bertawassul dengan berbaktinya kepada orang tuanya, yang kedua bertawassul dengan amanah yang dia pegang, yaitu harta gaji dari pegawai yang dia kembang biakan, kemudian dia kasihkan kepada pegawai. Yang ketiga tentang dia menjauhi dari perbuatan keji. Ketika mereka tawassul dengan amal saleh mereka, Allah bukakan pintu gua tersebut. Ini sekali lagi tawassul dengan amal as-saleh. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Dan orang-orang yang mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Ini tawassulnya dengan apa? Al-iman. Iman bagian daripada amal saleh. Karena amal saleh itu amal yang berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Ini tawassul dengan menyebut keimanan. Maka selanjutnya apa? Faghfir lana, ampunilah kami. Sebelum faghfir lana didahului dengan apa? Tawassul dengan al-iman. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu, kepada para malaikatmu, kitabmu, rasulmu, hari akhir, dan kepada takdir. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini tawassul dengan amal apa? As-saleh. Dan ini yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, bukan tawassul dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan lagi tawassul yang ketiga yang masyru' dengan apa? Doa orang soleh yang masih hidup, yang ada di hadapan kita. Di hadapan kita ini bisa apa? Langsung hadapan atau lewat apa? Iya, bukan ilmu telepati. Ya, orangnya di laut, nggak punya HP, nggak punya apa-apa, kemudian tawassul dengan orang yang di darat, seolah-olah apa yang di darat itu sudah tahu apa yang telah terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi yang ketiga, tawassul yang disyariatkan dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Sebagaimana dulu ada orang Arab Badui minta didoakan oleh Rasul agar diturunkan hujan di tempatnya yang telah tertimpa kemarau panjang. Dulu Umar bin Khattab ketika kekhalifahannya ditimpa paceklik, tawassul dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masih hidup. Mereka enggak tawassul dengan Nabi yang telah meninggal dunia. Mereka enggak tawassul dengan
kuburan atau ngalah berkah di kuburan Nabi, tidak. Namun tawasul dengan doa Al-Abbas pamannya Rasul yang masih hidup pada waktu itu. Ini tawasul yang disyariatkan. Yang kedua, tawasul ya hukumnya yang bid'ah, gak ada tuntunannya, yang sesat, yaitu tawasul dengan jahun Nabi atau jauh orang yang soleh. Ya Allah, dengan kehormatan nabimu, kalau bahasa Arabnya bijahi nabiyika atau bimanzilati nabiyika atau bijahi Abdul Qadir Jailani misalnya. Ini kata para ulama tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada satupun doa Rasul, doa para sahabat Rasul atau para salafus saleh yang ada kata-kata tadi, ya Allah dengan kehormatan Nabi. Paham? Nah, itu adalah tawasul yang bid'ah. Yang ketiga, tawasul yang syirik. Di antaranya mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, sampaikan doaku kepada Allah. Ketika mereka dikatakan, loh kok syirik, kan tidak meminta dikabulkan doa kepada Abdul Qadir Jailani. Cuma beliau sebagai perantara saja. Karena kalau kita berdoa langsung, kita ini penuh dengan dosa. Maka lewat perantara wali yang sudah mati, mereka orang yang suci. Maka dijawab oleh para ulama, Allah telah mengatakan ini adalah perbuatan syirik. Yang mengatakan syirik bukan kita, namun Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadu min duni auliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, alias yang berbuat syirik, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada orang-orang itu, namun mereka hanya sekadar perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Mereka tawasul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, seperti Allat yang sudah kita mungkin pelajari bersama. Allat itu diantara maknanya dari kata-kata Latta yalutu, yaitu seorang yang baik, yang saleh, yang dermawan di zaman jahiliyah, yang ketika dia mati dijadikan sesembahan selain Allah, di antaranya tadi ya menjadikannya sebagai perantara-perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini 3 bentuk tawasul yang harus kita betul-betul pahami. Ada yang disyariatkan, ada yang bid'ah, dan ada yang syirik. Adapun yang diajarkan Imam Syafi'i dalam ucapan di sini, ini yang disyariatkan, yaitu tawasul dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wa zakana wa iyyakum. Ya Allah, intinya sucikanlah kami dengan salawat kami kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal soleh apapun boleh kita jadikan tawasul dalam doa kita, terutama yang amal soleh yang istilahnya spesial. Afdal mazaka ahadan min ummati bi salati alaihi wa zakana wa iyyakum. Ya Allah, sucikanlah kami dengan sebaik-baiknya pensucian yang telah diberikan kepada umat beliau dengan salawat atas beliau. Kemudian wassalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas beliau, rahmat Allah dan keberkahan. Wa jazahullah anna afdhala ma jaza mursalan amman ursila ilaih. Dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik atas Rasulnya. Fa innahu anqadhana bihi minal halakati. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkan kami dengan mengikuti Nabi SAW minal halaka, dari kebinasaan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Yang intinya terakhir di sini, dulu kalian di atas jurang tapi kehancuran, namun fa anqadhakum minha, Allah menyelamatkan kalian dari
kehancuran kebinasaan tersebut yaitu lewat at-tauhid, lewat ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat mereka dari kebinasaan, Allah selamatkan mereka dari kebinasaan dengan apa tadi? Dengan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sendiri telah bersabda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidak akan menyimpang dari yang putih bersih tersebut kecuali akan apa? Binasa. Artinya kalau mengikuti ajaran Rasul akan selamat dari kebinasaan, yang menyimpang dari ajaran Rasul pasti akan binasa. Rasul yang mengatakan demikian. La yazighu anha illa halik. Maka dengan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, Allah menyelamatkan kita. Fa innahu anqadhana bihi minal halaka wa ja'alana fi khairi ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat. Kata sebagian para ulama, kuntum khaira ummah, ayat ini pertama kali diturunkan kepada para sahabat. Khitabnya itu kepada para sahabat. Kuntum, kalian, yaitu para sahabat. Maka kalau umat Islam mau menjadi khaira ummatin, maka wajib mengikuti jejak siapa? Generasi pertama umat ini. Khaira ummatin ya ukhrijat linnas. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki awal generasi umat ini, yaitu para sahabat Rasul SAW. Mereka bisa baik mulia jaya dengan tauhid dan ittiba'u as-sunnah. Maka demikian pula kata Imam Asy-Syafi'i tadi, Allah menyelamatkan kita dengan tadi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan Allah menjadikan kita sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia dengan tadi tauhid dan as-sunnah. Da'ini nabi dini alladhi irtadhah, yang memeluk agama Allah yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastafa bihi malaikatahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW dan juga para malaikatnya sebagai utusannya. Wa man an'ama alaihi min khalqihi, dan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atasnya. Kemudian kata beliau lagi, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, falam tamussa bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha haddan fi dinin wa dunya au dufi'a biha anna makruh fihima wa fi wahidin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha. Oleh karena itulah wajib kita yakini tidaklah ada satu kenikmatan yang nampak maupun yang tersembunyi, yang lahir maupun yang batin, yang kita memperolehnya dalam urusan dunia atau urusan agama, dan tidaklah dicegah dari kita segala hal yang kita tidak inginkan dari musibah, bala, bencana, entah di dunia maupun akhirat, kecuali Nabi Muhammad SAW adalah sebabnya. Artinya tadi kita memperoleh kenikmatan, kebahagiaan fi dunia wal akhirah lewat tadi apa? At-tauhid dan sunnah. Dan siapa yang pertama kali mengajarkan tauhid dan sunnah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, hadis Rasul, man da'a ila huda kana lahu ajruhu. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Dan yang termasuk pertama kali dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW. Setiap kita salat, setiap kita melaksanakan amal soleh apapun, pahalanya otomatis juga mengalir kepada apa?
Nabi Muhammad SAW. Makanya kata ulama enggak perlu Al-Fatihah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sudah otomatis antum baca Al-Qur'an, antum berbuat amal saleh, pahalanya mengalir kepada Nabi. Enggak usah repot-repot kirim Fatihah, kirim ayat Al-Baqarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Nabi sallallahu adalah apa? Yang mengajarkan kita hal tersebut, dan otomatis sudah apa? Mengalir pahala tersebut kepada beliau. Man da'a ila huda kana lahu ajruh. Barang siapa menyuruh kepada petunjuk, baginya pahalanya. Wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'ah. Al-qaid ila khairiha, beliaulah yang tadi menyeru umat kepada kebaikan. Wal hadi ila rusdiha, yang menunjukkan umat kepada jalan petunjuk. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-zaid anil halaka, yang beliau mencegah umat ini dari segala bentuk kebinasaan. Sebagaimana kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tarakana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janayfil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita, Rasul telah meninggal dunia, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubainu minan nar illa waqad buyyana lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dalam urusan agama ini yang bisa mengantarkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Maka al-fadl, karunia dari Allah, kemudian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan di kertas. Kita lanjutkan sekali lagi ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan tentang Nabi SAW, az-zaidu anil halakati wa mawaridi su'i fi khilafir rusdi. Beliau yang mencegah umat dari kebinasaan dan mencegah umat dari jatuh ke dalam kejelekan, kesesatan kalau menyimpang dari jalan petunjuk. Sekali lagi yang sudah kita sampaikan tadi, Rasul SAW karena kasih sayang beliau banyak mentahzir, memperingatkan umat dari segala bentuk mara bahaya, di antaranya kesyirikan, kebid'ahan, dan juga kemaksiatan. Maka itulah dikatakan beliau mencegah umat dari segala bentuk kebinasaan dan kehancuran. Al-munabbih lil asbab allati turidul halaka. Beliau yang memperingatkan umat dari jalan-jalan yang menuju kepada kesesatan, kebinasaan. Seperti yang Rasul katakan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah khattan biyadi. Rasul menggaris satu garis yang lurus, seraya mengatakan hadza siratallah mustaqiman, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak, seraya mengatakan hadis subul, ini jalan-jalan kesesatan, laisa minha sabilun illa alai syaitan. Tidaklah jalan-jalan yang banyak itu kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Ini adalah salah satu peringatan Rasul dari jalan-jalan kebinasaan, ya, jalan-jalan yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul juga mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Ini Rasul SAW kasih sayang kepada umatnya, sehingga beliau pun memperingatkan umat dari jalan-jalan kesesatan, kebinasaan. Al-qaim bin nasiha fil irsyad wal indar fiha. Beliau luar biasa dalam memberikan nasihat kepada umat, ya, dengan at-tabsyir wal indar, memberikan kabar gembira dan peringatan. Sebagaimana firman Allah, kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Tugasnya Rasul memberikan kabar gembira dan peringatan.
Tidak kabar gembira saja, namun harus diperingatkan. Tidak peringatan saja, namun juga harus kabar gembira. At-targhib wa tarhib. Fasallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shalla ala Ibrahim wa ala Ibrahim innahu Hamidum Majid. Semoga salawat Allah tercurahkan atas Nabi Muhammad, keluarga beliau, sebagaimana Allah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga beliau, innahu Hamidun Majid. Intinya sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya Imam Asy-Syafi'i sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pertengahan menyikapi, memuji, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada al-ghulu, berlebih-lebihan, keekstreman dalam menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan seperti yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang kedudukan Nabi SAW. Tidak ada kata-kata beliau adalah asy-syafi yang menyembuhkan. Tidak ada istighosah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kata-kata beliau adalah sifatnya Allah. Beliau itu asalnya dari cahaya Allah. Tidak ada. Kenapa? Memang nggak ada dalilnya. Itu menunjuk kepada kesyirikan, kekufuran. Atau bahkan ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah penampakan Allah di dunia. Naudzubillahi min dzalik. Ini ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan, la tutruni kama atatin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, manusia biasa. Nabi juga bisa sakit. Ketika perang Uhud beliau juga terluka. Gak ada kata-kata beliau adalah sifat Allah, gak mempan terkena apapun dari senjata. Tidak. Beliau manusia biasa, beliau juga bisa sakit. Makanya salah satu hikmah kata para ulama, beliau terkena musibah, terkena penyakit dan sebagainya, itu menunjukkan beliau manusia biasa, maka jangan dituhankan, maka jangan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah tegaskan di akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basarun mislukum. Sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian. Maka jangan berlebih-lebihan menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyandarkan sifat-sifat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah kita sampaikan ketika Rasul mendengar ada seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu, Rasul marah karena di situ ada unsur menyerupakan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana seandainya Rasul mendengarkan puji-pujian, sanjungan, solawat-solawat kepada Nabi yang berlebihan seperti yang kita sampaikan pada waktu yang lalu. Ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka indahulul hadisil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Wa min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawananmu wahai Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Wa min ulumika ilmu lahi wal qalam. Dan di antara ilmumu ilmu lauh mahfuz dan ilmu pena, ilmu takdir. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi mana untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi mana itu at-tauhid, mana itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Rasul saja kata beliau sendiri, ana innama ana abadun. Aku adalah hamba Allah, faqulu abdullah wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah, maka katakan aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini pertengahan Ahlussunnah. Hamba Allah alias jangan berlebihan sampai mensejajarkan dengan Allah. Dan jangan meremehkan karena beliau adalah utusan Allah yang wajib dihormati. Yang paling parah ahli bidah. Kadang-kadang berlebihan sampai menuhankan, kadang-kadang juga melecehkan Nabi. Dijadikan Nabi sebagai bahan candaan guyonan. Nabi ketika kecil itu sama dengan anak kampung nyolong mangga. Naudzubillah min dzalik. Ini Nabi dilecehkan seperti itu. Mana itu? Ihtiram, ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh itu kok kita yang dituduh Gak cinta Nabi. Mana itu
cinta Nabi SAW dengan mempeluk Nabi SAW? Apakah cinta Nabi itu dengan menuhankan Nabi? Naudzubillah min dzalik. Cinta kepada Nabi dengan ittiba ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang penyair, ta'sir rasula wa tudhir hubbahu hada muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul, engkau menyimpang dari ajar Rasul, namun engkau mengaku-ngaku cinta kepada Rasul. Intinya ini kata penyair tadi tidak connect. Ya, hada muhalun fil qiyasi badi'u. Ini muhal, mustahil, enggak nyambung, enggak connect. Kata beliau lagi, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu betul-betul jujur kepada Rasul, engkau pasti akan mentaati Rasul. Ittiba, mengikuti ajaran Rasul. Li'anal muhib liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta mengikuti, mentaati orang yang dia cintai. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasul SAW sampai akhirat kita nanti. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau di surga kelak. Apabila ada seseorang malu bertawasul dengan amal soleh karena beranggapan dia bergelimangan dengan dosa, bagaimana dengan sifat tersebut? Ini juga nggak connect. Karena tawasulnya itu bukan dengan dosa, tawasulnya dengan apa? Amal soleh. Paham ya? Manusia ada dosa, ada amal soleh. Maka dia disyariatkan, diajarkan untuk tawasul dengan apa? Amal soleh. Paham? Nah, ini nggak nyambung. Nah, tahap yang terakhir. Apa ini? Sunnahnya akikah apa ada batasnya, dan apakah bayi umur 1 tahun di akikah? Apa kata? Insya Allah sebagian ulama mengatakan ya tetap dibolehkan meskipun lebih dari 7 hari, yang itu paling afdol. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengakikoi diri beliau sendiri ketika sudah menjadi nabi. Nah, jadi kan belum akikah silakan. Ya. Baik, wallahu alam. Aku qouli hada, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.